sunat, namun nggak bisa karena kita pakai ini HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, kita bisa berkumpul di sini, serta nikmat puasa yang kita sedang jalani. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kajian hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Dr. Taufik SPOG Muhammad Taufik, Bapak. Beliau adalah sebagai beliau adalah Presidium DKM Masjid Asarif dan Al-Azhar. Kemudian sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Bunda Dalima dan Putra Dalima, begitu Pak Ustadz ya. Untuk biar tidak berlama-lama, kita langsung aja dengan tema puasa itu menyehatkan. Kita sampai jam 1 puasa, nanti ada tanya jawabnya. Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak yang mulutnya masih tertutup, misalnya cabai si cabai, ketoprak si ketoprak, ramai si ramai tapi nggak kompak. Kita ulang lagi ya. Ibu bunyi sedikit ya Bu ya. Ada hand semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illa huwa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, qullaha haqqa tuqatih. Nah, illa waqtu muslimin. Wahai hamba-hamba Allah, biasa kita dengar lagi pantai ya. Hamba kita
hamba Allah, artinya ya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sampai sekali-kali itu kau mati, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan bersujud kepada Allah atau dalam keadaan beriman. Itu kenapa selalu dibacakan dalam setiap khutbah. Jadi kita kebahagiaan kita yang paling indah barangkali saat kita sholat di masjid, mungkin sholat tahajud, sedang sujud, tiba-tiba kita dipanggil Allah. Itu mungkin bahagia. Nah, yang hari ini kita akan menyampaikan bisa tentang berpuasa. Ya. Apa sih manfaat puasa? Ya, sekarang dokter, maka saya coba membahas dari dunia kedokteran. Ya, nama saya Muhammad Taufik Khaldun, Muhammad Taufik Sehat, SPOG. SPOG itu spesialis orang gila, atau obstetri ginekologi, kebidanan dan kandungan. Bang, tulisannya jelek ya. Tidak umurnya 17 tahun ya. Kayak alamat saya di Blok A1, Blok D nomor 45. Jadi kalau mau ada yang mau soal silahkan ya, buka saya gratis lah. Aktivitas saya dokter ahli kandungan ya, dan itu jadi ngurus rumah sakit berarti bisnis juga. Katanya sahabat Rasul pada bisnis ya, sahabat Rahman Auf. Nah kemudian saya memang menjabat sebagai di Masjid Al-Azhar BSD Asyarif. Itu memang DKM-nya betulnya presidium bertiga, jadi gantian kayak di ICMI. Jadi saya presidium di Masjid Asyarif, dan kemudian kita di BSD punya 40 masjid bersatu membentuk forum masjid Musola BSD. Yang 40 masjid. Hari insya Allah tanggal 13 besok kita berbuka bersahur bersama 1000 jemaah. Itu memang selalu mencapai 2000 kadang-kadang. Tiga bulan sekali kita 1000 jemaah. Kemarin 2000 di berbuka makan pagi bersama. Kalau misalnya sahur bersama, kalau bapak ibu mau datang, wah senang sekali ya, sholat berbuka bersahur bersama, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian nanti pembicaranya menarik banget. Dan sekarang kita bicara masalah bulan puasa. Kenapa sih kita puasa? Puasa ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Ya. Puasa perintah Allah untuk seluruh umat manusia. Ya. Bahkan sebetulnya Buddha Gautama juga puasa. Apakah Buddha Gautama itu Nabi? Bisa saja. Di luar asal-asal kita tidak kenal. Agama-agama Samawi mengatakan bahwa sudah ada puasa itu. Nabi Ibrahim sudah puasa. Kalau kita buka Taurat, Injil, kalau mereka pegang Bible, di Bible pun Yesus puasa 40 hari. Arti-artinya dari puasa adalah menahan diri, saum, ya. Menahan diri, menyeluruh, berarti bukan hanya makan dan minum. Apa gunanya buat dunia kedokteran? Apa gunanya buat dunia kedokteran? Jadi kita ini yang paling banyak sakit apa? Sakit diabetes, sakit mah, atau sakit kepala? Yang paling banyak sakit mah ya. Dan memang kalau setiap bulan puasa, hampir semua rumah sakit pasti mengatakan pasiennya akan sedih. Karena pada cenderung sehat. Kenapa sehat? Karena Islam itu mencapai suatu keseimbangan. Ya, Islam itu keseimbangan. Tabarakalladzi ja'ala fi samai burja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Itu surat Furqan ayat 61 ayat 62 mengatakan sungguh maha suci yang menciptakan di langit bintang-bintang. Ya, perhatikan bahasanya ilmiah sekali. Menjadikan di langit bintang-bintang, dan kemudian menjadikan di dalamnya matahari sebagai pelita dan rembulan yang bersinar indah. Jadi bumi dan bulan dalam Al-Quran sudah dinyatakan sebagai bagian daripada
bulan bintang gemintang yang diketahui orang mungkin abad ke-18. Kemudian huwaladzi ja'ala laila wa nahara khilfatan, dia menjadikan malam dan siang silih berganti dengan ketepatan yang luar biasa. Liman aroda ayazakaro, yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran daripadanya. Wa aroda syukuro, dan mereka ingin bersyukur. Jadi memang diciptakan langit ini berputar dalam keseimbangan. Ya, kenapa bumi tidak pernah berpindah dari tempatnya, berputar tetap? Karena ada daya tarik magnet ke planet lain. Jadi apabila tergeser dari jalan-jalannya, maka dia akan tertarik ke sebelah kiri, tertarik ke sebelah kanan, akan tercapai apa yang disebut bisa sama takar. Ketika langit itu terbelah, kiamat. Jadi kalau salah satu bintang kita salah jalan, kiamat. Keseimbangan. Suatu saat kita makan. Nah, keseimbangan alam semesta ada di tubuh kita. Tubuh kita bagian dari alam semesta. Maka dalam surat yang lain Allah mengatakan akan ada yang zuluna ila iblika fakulikat. Pada surat Al-Ghaziyah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Kita lihat unta jalan biasa saja. Di TV banyak unta jalan. Kita lihat kucing jalan biasa saja. Tapi kita lupa bahwa kucing dan unta itu komputer yang luar biasa kami. Ada keseimbangan di sana. Tidak pernah makanan kucing ketukar sama makanan unta. Nah, mungkin makanan unta dimakan sama ibu-ibu atau bapak-bapaknya. Seimbang sekali. Nah, apabila kita memakan suatu makanan, ya, saya ingat suatu saat saya naik pesawat terbang bersama Ihsan sama anak-anak saya. Ketika kita ke Bali, karena naik lion, happeningnya kurang, Garuda nggak sanggup bayar lion. Happen tahu happen, tipis, tulus. Maka kita naik lion, di lion tidak dikasih makan. Maka saya bawa roti. Saya makan roti, saya tawarkan ke anak saya. Ada ibu di sebelah saya, nyebrang gitu ya. Umurnya sekitar 74 tahun, sudah tua tapi gagah itu. Kemudian saya tawarkan rotinya. Kata ibu itu, terima kasih nak, ini pun racun. Ini pun racun. Memang makanan itu kalau disalahgunakan dia jadi racun. Nah, suatu saat kita makan makanan, ya kita makan makanan. Begitu makanan menyentuh lidah, maka lidah akan segera memerintahkan kepada otak melalui impuls saraf yang begitu cepat, seperti cepat kilat. Jadi kecepatan gerakan saraf itu seperti listrik, cepat sekali. Dia perintahkan ke otak untuk, wahai otak, ada makanan menyentuh aku. Jadi sederhana. Kemudian otak menerima impuls, kemudian memerintah kepada lambung, memerintahkan kepada lambung, wahai lambung, siapkan HCl, asam klorida, asam lambung secukupnya, yaitu kira-kira untuk sepiring nasi. Nah, siaplah lambung dengan asam klorida sebanyak untuk satu piring nasi. Asam klorida itu bukan main kerasnya, ya, satu tingkat di bawah air aki atau asam sulfat. Jadi kalau kita taruh di atas kertas tipis itu bolong gitu. Tapi Allah menciptakan lambung dilapisi oleh pelindung yang tahan terhadap asam klorida. Luar biasa. Kemudian asam klorida itu asamnya seperti asam cuka. Jadi kalau mulut kita asam, tandanya kita sedang sakit mah. Kemudian setelah siap lambung berisi asam klorida yang keras tadi sebanyak untuk satu piring nasi, subhanallah, orangnya makanya makmur. Satu piring masuk kurang, kebetulan di pesta lagi, dia tawaf. Wah, kamu juga ambil lagi makanan kedua. Makanan kedua sudah masuk, perut mulai kaget nih perutnya. Tawaf lagi, pestanya masih asik-asik, pesta orang kaya. Ini nggak kamu ini Jokowi kematuan. Jadi pestanya gede, ya, kalau nggak Prabowo lagi kematuan. Habis itu terserah mana aja. Bahkan apa yang terjadi, lambung kaget.
ini orang perlu makanan untuk 3 piring, gitu kan? Lambung membuat catatan bahwa orang ini makan untuk 3 piring. Maka kemudian lambung menyiapkan suatu memori otak bahwa siapkanlah orang ini, makhluk ajaib ini, kalau makan untuk 3 piring. Tiba-tiba dia berita lagi, hai otak, makanan nyentuh saya. Langsung kata perintah, siapa yang lambung? Itu betul terjadi ya. Kecepatan listrik saraf. Kamu keluarkan asal lambung cepat-cepat untuk 3 piring. Sekalinya orang itu ibu-ibu yang camilan, makanya cuma 1 kerupuk. Asam lambungnya banyak, makanannya sedikit, maka bertumbuhlah asam lambung. Besoknya dia makan lagi tidak teratur. Kapan dia makan nggak tentu, jumlahnya nggak tentu, maka jadilah dia sakit mah. Asam lambungnya tidak seimbang, asam lambungnya tidak seimbang, akhirnya tidak tahan dinding lambung, bahan kekerasan asam lambung, maka akhirnya berlubang, luka lambung. Itulah yang disebut gastritis atau sakit mah. Begitu juga diabetes sama. Diabetes, kalau kita punya bakat diabetes, keturunan nenek moyang kita ada yang diabetes. Kalau nenek moyang kita nggak ada yang diabetes, selamat kita. Ya. Waktu muda, gembul, makanan apa aja masuk. Akhirnya, kalau dia punya bakat diabetes, pankreasnya, tahu kan pankreas ya? Pankreas tahu kan, pasti tahu lah. Ya, kalau di smartphone itu intinya lah gitu ya. Nah, pankreas itu mengeluarkan insulin. Tapi karena terlalu sering banyak makannya, kolesterol apa segala macam makan, akhirnya letihlah si pankreas. Maka pada waktu usia tertentu dia gagal membuat insulin. Akhirnya orang itu menderita diabetes. Begitu juga kolesterol. Makanya sembarangan, tidak seimbang, sesuka hati. Kolesterolnya mengendap di pembuluh darah. Pembuluh darahnya menjadi keras. Kalau pembuluh darah menjadi keras, maka dia tidak elastis. Volumenya pun menjadi kecil. Volume darah tetap, volume pembuluh darahnya kecil. Kalau kita ambil gelas aqua, kita isi air penuh-penuh, pecah nggak gelas aquanya? Pecah. Nah, pembuluh darahnya segitu, darahnya tetap, tapi pembuluh darahnya makin kecil dan tidak elastis. Akhirnya terjadi tiba-tiba orangnya kaget, stres, istrinya marah-marah, atau suaminya nggak pulang 3 hari, ya, dengar berita ada apa-apa itu ya, suka gitu. Nah, makanya di stres, kemudian pecah pembuluh darah di otak. Kalau pembuluh darah di otak pecah, maka orang itu stroke. Kalau pembuluh darah di paru yang menuju jantung, arteri koronari yang pecah, hati tersumbat oleh kolesterol, maka dia mengalami iskemia atau kekurangan kematian, kekurangan oksigen daripada jantung, dan orang itu mengalami cardiac attack, larinya ke rumah sakit. Kalau nggak tahu bisa ada demam, maka ke hospital. Tak seru itu. Jadi jaga. Tapi apa yang terjadi pada bulan puasa? Bulan puasa kita makan tepat waktu. Sekarang kita bahas slide kedua. Yang kedua yang mana ini? Dari awal. Dari awal. Jangan aja. Malu lah. Kurang ya, bagus ya. Ya, assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Syam ini artinya menahan diri. Menahan. Kalau kuda lari, baris syam, artinya kuda yang berhenti. Al-Syam ini menahan diri. Menahan diri, Allah benar kata-kata menahan diri, bukan berpuasa. Ya. Menahan diri itu berarti menahan diri dari nafsu makan dan minum, nafsu bisnis, marah, dan menahan sabar. Ya. Jadi nggak cukup hanya menahan lapar dan haus. Kalau tidak menahan diri dari marah, sabar, nggak marah-marah istri, nggak mati-mati suami, nah, cuma dapat laparnya, tapi nggak dapat pahala puasa. Apa yang terjadi pertama kali? Pertama kali Allah berfirman,
Anehnya firman-Nya bukan kepada umat muslim, tapi kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Apa arti thayyib, Pak? Thayyib. Itu baik artinya. Jadi nggak pulang-pulang, Pak. Itulah karena saking cari duitnya sungguh-sungguh, habis cari duit pergi ke Mekah umroh, cari duit lagi Mekah lagi lupa pulang. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah lima apa saja fil ardi di dalam ardi bumi. Ya, biasakan mengerti. Ada bacaan surat saya bisa dibagi-bagi, saya bikin bacaan surat kata per kata ya. Halal dan thayyib ya. Thayyib bukan tak pulang-pulang tapi baik. Ini untuk manusia. Yang pertama ya. Saya sebagai manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Selanjutnya, ini nama saya ya. Atau lupa. Siang asal katanya soma, yasumu, yang berarti nahiri tadi udah tahu. Ini kalau nahu sorok kita belajar nahu sorok, ini syaratnya. Slide. Menahan diri apa? Nafsu fisik, makan dan minum, nafsu psikis, nahan marah, nahan sabar, bersedekah, mau ngeluarin duit, ya, baca, berpuasa. Slide lagi. Suaranya mana suaranya? Slide. Zalika, inilah kita dilakai wafi, kitab yang tidak ada keraguan padanya, huda, petunjuk, lil mutakin, bagi orang yang bertakwa. Ya, Al-Quran ini kitab yang petunjuk, banyak ilmunya. Saya mempelajari berbagai kitab suci, saya punya semua kitab suci. Di rumah saya kalau orang masuk nggak ngerti saya gak punya apa. Nah kitab sucinya begitu masuk macam-macam. Semakin saya baca kitab suci yang lain, semakin saya baca Al-Quran semakin bersinar, ya, semakin indah dan banyak ilmunya. Ilmunya dalam surat-surat mutasabihah. Ya, slide. Nah, kita baca. Sebagian besar penyakit yang dibagi oleh makanan, tadi sudah kita sebut ya. Slide dikit. Langsung di satu model dulu. Nah, hampir 60-70%, 60-70% penyakit disebabkan oleh pola makan yang buruk. Apa disebut sakit jantung, diabetes, sakit hipertensi, stroke, apalagi hipertensi, serangan jantung, ya makan salah satu. Ya, cobalah jaga makan sejak kita kecil. Jadi anak-anak dari kecil ibu batasi makannya, jangan bangga anak kita gendut. Ya, anak gendut tidak sehat. Terus naik. Ya Bani Adam, Buzul binatakum tidak beli masjid. Ya Bani Adam, kalimat kedua ke Bani Adam, tadi ke manusia. Sekarang lebih khusus ke anak Adam. Ya. Pakailah pakaian yang baik setiap masuk masjid. Sekarang saya sedih lihat orang masuk masjid pada tempat pakai kaos. Sedih betul. Ya sebetulnya masuk masjid itu rumah Tuhan. Kok kita nggak kagum gitu ya, datang pakai kaos oblong dari kantor buru-buru ganti baju bagusnya dicopot, nanti semua kaos oblong kemudian masuk masjid. Padahal yang dihadapi tadi bosnya, sekarang menghadapi Tuhan. Yang besok Jumat pakai baju yang paling bagus. Kemudian kalimat selanjutnya bagus like, ya. Kalimat keduanya lucu, berarti suruh makan apa-apa. Sekarang ditambahin wakulu, makanlah, wasrobu, dan minumlah, wala tusrifu, janganlah berlebihan. Innahu, sungguhnya dia Allah, la tidak yuhibul, suka, menyukai orang-orang yang musrifin, orang-orang berlebih-lebihan.
Hidup ini seimbang, tidak boleh berlebihan. Suatu saat kami, saya setuju kalimatnya, kecuali kawinnya saya kurang setuju. Ibu tidak setuju. Kurang setuju. Karena bikin anak kurang setuju. Tapi boleh 4 boleh. Cuma anak saya 12. 4 anak kandung, 8 anak datang sendiri. Bapak ibunya saya nggak tahu, ada yang wajah Cina, ada yang wajah Jawa, ada yang wajah Sunda, berentah ya. Mereka butuh bapak. Ya, jadi kalau kita picut perempuan lain, nanti anak. Kalau saya ingat bini, ingat anak. Ya, kasihan anaknya. Ya. Kalau anaknya maka ini ya, kata aja katanya. Ada orang tanya, boleh nggak saya makan kambing, saya hipertensi? Boleh, kenapa enggak? Hidup cuma 1 kali, tapi makan secukupnya saja. Ya, sedang saja. Ada lagu dangdutnya yang ya. Sedang, ada nggak sih? Nggak ada ya, nggak ada aja. Selain lagi? Nah, ini sampai perutnya, ini bukan animasi ya, ini makhluk ya. Makhluk, perutnya pun sampai ditahan seperti ini. Akibat gangguan pola makan, apa yang terjadi? Hipertensi. Ya tentu saja, kalau kolesterol numpuk di pembuluh darah jadi sempit, volume darahnya tetap, tekanan darah jadi naik. Ya. Naiknya kemana-mana, bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Ginjal, hipertensi paling ditakuti. Penyakit mah, jelas itu yang pertama diserang. Tadi kita sudah cerita, sakit mah kenapa? Ada asam klorida, yang kerasnya minta ampun sama air aki. Air aki itu kalau dilempar ke wajahnya jadi rata dan mencair wajah kita. Saya begitu juga, sedikit di bawah asam klorida, asam sulfat. Gangguan jantung, kita sudah sebut tadi. Asma, jelas asma. Kalau berlebihan asma, ada banyak asma. Ada. Asma. Kemudian diabetes tadi kita sebut, hiperkolesterol, ini penyebab hipertensi, ginjal, kemandulan. Mandul biasanya kalau pasien saya datang mandul, susah anak, umumnya bapaknya rada gemuk, ibunya rada gemuk, atau salah satu rada gemuk, atau nggak rada-rada banget, gemuk banget. Dan kelumpuhan ya, orang ini kan lumpuh, bagaimana bisa jalan ya, sampai dikasih arti nanti jalan. Baik. Ya, dia belas-belas ini juga gemuk ya. Nah, 20% anak kecil kena. Kenapa anak kecil kena? Karena orang tua senang dia akan disebut. Dulu saya senang anak saya gemuk. Maka anak pertama saya kasih makan banyak. Gemuknya keterusan, sampai sekarang gemuk terus. Saya merasa berdosa ya. Dulu kita senang lihat dia gemuk, lucu, cakep gitu ya. Tapi setelah itu apalagi anak gadis tuh. Anak gadis umur 5 tahun, anak perempuan tahan makan. Lalu nanti kalau nggak besarnya dia susah menjaga postur badan, kasihan dia. Anak saya sekarang cekin, kecil banget. Tapi bodoh amat, ternyata dia paling lincah, loncat-loncat dulu dia kayak bengkong. 65% dewasa, semua overweight rata-rata, cekin banget ya. Right? Baru masuk ke masalah puasa. Ya ayyuhallazina amanu. Nah ini ya ayyuhallazi, wahai yang amanu, orang-orang beriman. Baru kepada orang-orang beriman tadi Nas, Adam baru beriman. Kutiba alaikum, kutiba kuperintahkan alaikum atas engkau. Kumusiap berpuasa, menahan diri. Ya. Karena kutiba ala lazina min qablikum, kama sebagaimana kutiba aku perintahkan Allah atas ala lazi biaya mereka yang min qablikum, yang dari sebelum kamu. La alakum agar engkau bertakwa. Ya. Jadi supaya kita bertakwa, kita sadar bertakwa itu sehat. Ya, jadi kalau baca Al-Quran, kita musim sekarang ini pasti lagi balapan baca Al-Quran. Berusaha supaya khatam,
bacanya cepet-cepetan. Ya cepet sekali bacanya. Padahal Al-Quran mengatakan bacalah Al-Quran tartilah, pelan-pelan. Nah, kalau saya menambahkan lagi, jangan baca Al-Quran ininya saja, Arabnya saja. Memang kalau Arabnya saja kita membacanya satu bagian pahala, malaikat pada kumpul. Tapi kalau nggak tartil, malaikat juga bingung orang baca apa gitu kan. Kalau tajwidnya nggak ada balapan gitu ya, ngejar khatam gitu. Kalau terpatah-patah membacanya, bahwa bisa bayangkan tahun 2005 saya baru pertama kali bisa baca Al-Quran. Sekarang saya kasih arti kata per kata. Padahal udah tua itu, udah tua, tapi tetap memulai berhasil saja. Jadi jangan malu untuk mulai. Katakan saya tidak bisa baca Al-Quran, saya mengambil kritik, mengatakan saya tidak bisa baca Al-Quran. Tolong ajarin, jangan cuma ditertawakan. Jadi ajaran oleh seluruh masjid. Ya Al-Azhar. Tiba-tiba saya ngerti artinya, guru-guru saya nggak ngerti artinya. Maka saya anjurkan sekali-sekali baca Al-Quran terjemahan. Sekarang banyak terjemahan Al-Quran kata per kata. Yang kata per kata itu bisa dibaca seperti ini, enak bacanya. Tapi kita bisa mulai mengerti arti daripada bahasa Arab. Apa gunanya? Kalau kita sedang sholat di belakang imam, kalau bapak sholat di Asyarif, itu satu kali tarawih setengah juz. Tapi kita yang mengerti artinya nikmat, karena kita ngerti artinya. Ya menyebut apa? Buat yang nggak ngerti, sebel kan? Ngomong apa nih? Dan di sana setelah itu dia ini apa? Baca Al-Quran simaan setengah juz lagi, samaan. Sehingga nanti habis belum puasa selalu kita khatam Al-Quran. Jadi kalau bapak punya kaki yang kuat, sekali-kali datang ke sana olahraga. Sholat itu adalah satu bentuk olahraga asal gerakannya bagus. Gerakan bagus kapan? Pertama kali kaki itu harus sejajar ada kiblat. Kalau kaki sejajar ada kiblat, itu waktu bapak ruku ketarik semua, terasa nikmatnya. Nikmat yang dari sini ke sini. Coba ibu coba nanti. Asal kaki sejajar, jangan dibuka dan jangan pula ditutup, jangan dibuka atau ditutup ya. Nah kita kalau sholat kakinya ngangkang begini kan, itu kalau ruku itu nggak terasa apa-apa. Coba kalau sejajar kan coba dilatih ya. Kalau kita ketemu orang salafi, dia maunya nempel, sehingga di milis itu ada makin sialan katanya, kaki saya diinjak sama salafi. Saya kesel, saya injak lagi. Saya bilang jangan begitu mbak, kalau di salafi nggak suka pindah aja. Kalau saya salat di Baitul Hikmah yang kebanyakan salat, kalau kaki saya nggak nyentuh, rasanya nggak enak, ada hilang. Kalau di Al-Azhar karena kita nggak menganut paham, kalau nggak sentuh ya saya nggak apa-apa. Saya bisa bayangin nggak kalau sejajar. Kalau ada sentuhan saya injek-injekan, ya kan? Tersentuh tapi nggak injek gitu, nggak injek kelingking. Biasanya kelingkingnya disentuh gitu. Tapi memang karena di antara apa? Di antara makmum dan makmum itu kadang-kadang nyelip setan gitu, yang ganggu kita khusus kita. Itu yang dikhawatirkan ya, menurut hadisnya. Jadi kalau bapak nanya sama dia, setannya belum pernah saya lihat, ya saya juga belum pernah lihat. Ya. Nah ini slide berikutnya. Nah disuruhlah kita puasa. Puasa itu kemana-mana. Nah kalau berat badan yang ideal apabila BMI kita berat badan dibagi tinggi badan itu harusnya antara 23 sampai 24,9%. Ya. Kalau di atas 30% kita mulai obesitas, mulai gemuk. Jadi hati-hati kalau udah kita bagi berat badan kita menjadi 3 badan ini secara umum ya, secara umum bukan patokan resmi ya. Nah ini adalah BMI yang dipakai kalau kita takut obesitas. Ya. Nah dia akan menyerang otak juga diserang. Itu otak yang Presiden Amerika juga yang kena penyakit gangguan keingatan Alzheimer. Itu karena otaknya terganggu. Juga menyerang jantung, kita sudah ceritakan, menyerang ginjal sudah kita katakan, semua bahkan juga kemaduan. Kemudian ini masih bilang ini dia menderita Alzheimer. Ya.
Alzheimer itu otaknya jadi kecil begini, mengkeret. Ya. Kenapa? Pembuluh darahnya kotak berkurang, tetap kolesterol, pembuluh darahnya menyentit, sehingga yang datang ke otak jadi sedikit. Kalau kita kotak sedikit, otaknya makin lama makin kecil. Kita nggak apa-apa sih hidup 90 tahun, asal tetap bisa komunikasi normal ya. Tapi kalau 90 tahun, seolah panjangan lo umurku, taunya pikun, ya, enak. Jangan sampai pikun. Ya. Olahraga, jaga kesehatan. Selain bangun hormonal, ya. Nah inilah intinya daripada berpuasa. Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu, sesungguhnya sungguh dan sungguh kamu sumu berpuasa khair baik kan berada di kuburan gimana jenazah ini khair baik ya khairun lakum bagi kamu in kuntum jika kamu taklam apabila kamu mengetahui. Sungguhnya berpuasa itu baik kalau kamu tahu, kalau kamu nggak tahu kamu anggap ini bikin musibah. Sebelum puasa datang kita jengkel, padahal obat sedang datang, rumah sakit sudah sepi. Lagi gini-gini saya ngomong ini. Lain. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Suaranya ada berdikit-dikit ya. Saya punya buku-buku ini, buku Buddha, buku agama Buddha, agama Hindu, agama Konfusius saya punya Taurat yang orang Indonesia nggak boleh masuk waktu zaman dulu belum ada hubungan diplomatik. Saya punya, kenapa? Kecolongan. Ada pertukaran pelajar Amerika Indonesia. Amerika datang ke rumah saya jadi bapak angkatnya, saya jadi anak angkat saya, umurnya dari SMA ya, namanya Stephen Sobel. Sobelnya nggak sekarang. Minta nama baru sama saya kasih nama Muhammad Mukhlis Ismail. Nah, selama di Samarinda, semua sampai gubernur tahunya namanya Muhammad Mukhlis Ismail, Mukhlis namanya. Wajahnya Amerika, wajah Arab, ganteng banget. Maka waktu anak saya pertama lahir, namanya Muhammad Mukhlis Ismail, panggilannya Stephen. Yang pertama namanya Stephen. Ya. Nah Stephen ini pas waktu pulangnya ikut terus, sholatnya ikut, hati-hatinya tidak tahu ya. Belajar makan Indonesia ikut, makan tangan sampai berantakan ikut, ya. Sampai dia pulang, jadi direket gitu. Terus agama saya ini, dan dia berikan Taurat, namanya The Rami Bible. Di sini perintah puasa ada, benar-benar ada. Bahkan 2 kali setahun. Di Injil Barnabas ada Injil dibuat tiap hari sama orang ke itu tempat ibadah yang lain, tetangga kita, saudara kita yang lain juga ada. Yesus berpuasa 40 hari. Tapi yang mengajarkan kebetulan, alhamdulillahnya hanya umat Islam lah yang tetap berpuasa. Ada di semua kitab suci, tapi hanya umat Islam lah yang tetap berpuasa. Inna hadzal lafisul ula. Ini surat apa? Ini akhir daripada surat Al-Aqlah. Inna hadzal lafisul ula. Sungguh telah ada pada orang-orang terdahulu. Sufi Ibrahim dan Musa. Sudah ada pada Ibrahim dan Musa. Ibrahim sudah puasa pada Taurat. Ya, Ibrahim di Taurat ini ada Ibrahimnya. Ya, tentang Ibrahim. Ya, selesai. Oh, udah habis ya? Astagfirullahaladzim. Tiga lagi ya. Nah ini kebagian hadis. Ya. Dari berpuasa yang sehat dengan berbuka. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi tidak berbuka. Yang berbuka itu harus disegerakan. Kenapa? Karena dia ajarkan makan tepat waktu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya,
Rasulullah SAW melarang puasa tanpa berbuka. Orang banyak bertanya, mengapa puasa tidak berbuka ya Rasul? Maka Rasul menjawab, siapakah di antara kamu yang serupa dengan saya yang diberi makan oleh Allah, oleh Tuhan? Ini hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah. Jadi berpuasa itu bukanya harus segera, cepat-cepat, ya? Dan harus berbuka. Jangan sampai terlambat berbuka. Karena ada keajaiban di berbuka itu. Memang ilmunya di sana. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyelenggarakan berbuka. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ridho Allah kepadanya, katanya Rasulullah menyuruh segera berbuka. Artinya makanlah tepat waktu. Begitu azan, buka langsung. Ya, tepat waktu. Tak ada jaga mulai. Ya. Slide. Ini mikir waktu. Kemudian yang kedua, sekarang dari Sa'ad bin Sabit radhiyallahu anhu. Lingkarannya belum saya. Nah ini dulu. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas ridho Allah padanya, katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sahurlah kamu. Kamu wajib bersahur. Jangan tidak boleh puasa nggak bersahur. Boleh sih boleh, tapi nggak afdol. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Ada berkahnya di sahur. Jadi jangan bersahur. Ya. Aneh agama ini. Karena penelitian kemampuan otak manusia hanya 12 jam untuk menahan hipoglikemia. Jadi kalau ada ibu-ibu mau kurus, dia makan sekali sehari, dia tambah gemuk karena dia lapar. Nah dia lapar, dia camilan makin gemuk. Jadi tetap harus makan 2 kali. Kemudian selain kedua dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu katanya, kami sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pergi sholat. Orang bertanya, berapa lama antara azan dengan sahur? Kapan kita sahur? Jangan sahur jam 2, jangan sahur jam 1. Gak apa-apa kita sahur jam 2, tapi orang yang melihat akan mencontoh. Begitu orang yang mencontoh kita kena dosanya. Dan mengira itu ilmunya. Ilmunya adalah sahur itu kita kerjakan mendekati subuh. Ya. Berapa lama antara azan dengan sahur? Jawab saya kira-kira selama membaca 50 ayat sebelum subuh. Kira-kira 10 menit. Jadi kita berhenti makan sahur pas 10 menit. Ya, kenapa begitu? Karena Allah sudah menghitung batas kemampuan kita hipoglikemik hanya 12 jam. Ya. Ilmunya sangat tinggi sebetulnya. Terus lagi. Ini inti ilmunya ya. Kemudian setelah sedikit lingkarannya belum ada. Nah, ada. Dari Abu Hurairah ridho Allah kepadanya katanya Rasulullah SAW bersabda, makanan 2 orang yang dikatakan penting banget. Anak-anak saya udah saya biasakan gitu. Kita makan tidak lagi pakai cambung, tapi pakai mangkok. Begitu ya? Bapaknya nggak bohong. Takut pikiran bohong. Kita makannya ditakar di mangkok. Artinya ibunya dia suruh tak boleh pakai cambung. Dan dibiasakan menyisakan sedikit. Tapi sisa itu harusnya dikembalikan ke tempat makan gitu. Jadi nggak basi. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Hurairah ridho Allah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, makanan 2 orang harus cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang harus cukup untuk 4 orang. Jadi kalau makanan kita ada 2 piring itu harus cukup untuk 3. Berarti kita kurangi sebagian. Artinya berarti makan sebelum kenyang. Kalau makan itu 3 piring, kita sanggupnya sekian, itu harus cukup untuk 4 orang. Sisanya kan sepertiganya. Karena kita harus berhenti makan sebelum kenyang supaya perut kita tidak sakit. Ya. Nah, ini udah jadi kebiasaan di rumah saya. Makanan 3 orang harus cukup untuk 4 orang, makanan 2 orang harus cukup untuk 4 orang. Ini hadis. Hadis ini ilmu, ya, ilmu itu. Terus slide. Kemudian dari Abu Hurairah dari Allah kepadanya juga ada seorang laki-laki yang biasanya makannya banyak. Ada laki-laki yang makannya banyak, ya, makan terserah padang makannya banyak,
Dalam Tegal makannya banyak ya, mana-mana di nambah 2 kali misalnya gitu ya. Dia masuk Islam, tahu-tahu makannya jadi sedikit. Maka diceritakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Rasul orang aneh orang itu. Terus sebelum dia masuk Islam makannya banyak, nambah terus, tawaf terus. Sekarang setelah masuk Islam makannya sedikit. Rasul berkata, orang yang beriman makan untuk 1 perut, orang yang kafir makan untuk 7 perut. Nah ini di internet ditertawakan. Ini surat-surat mutasabihah, surat-surat yang sama-sama artinya. Artinya apa? Seperti tadi, orang makan piring pertama pasti untuk kesehatannya. Tapi kalau kita pergi pesta seperti tadi, makanan yang masuk pertama adalah untuk kesehatan. Kita lihat lagi keliling tawaf dan makanan enak, makanan kedua untuk hawa nafsu. Di sana setan bermain. Tawaf lagi ibu-ibu untuk setan lagi. Pulangnya dibungkus. Jangan bilang-bilang. Nah, jadi ini bagi internet tertawakan. Ya berbagai agama-agama lain tertawa. Masa orang Muslim punya 1 orang beriman orang kafir perutnya 7? Bukan itu. Al-Quran mengatakan Al-Quran diturunkan dalam 2 bentuk surat, ya. Surat Al-Imran 3 ayat 7. Al-Quran saya turunkan dalam bentuk 2 surah. Surah Muhammad yang jelas artinya dan surat-surat mutasabihah yang sama-sama artinya. Orang-orang kafir akan mencari-cari kesalahan dan menertawakan kesalahan. Ternyata ilmu yang tinggi itu ada di surat-surat mutasabihah. Tadi surat Al-Furqan pertama tadi. Ya, jadi orang Muslim berarti makan sebelum kenyang, itu artinya. Orang Muslim makan untuk 1 perut, orang kafir makan untuk 1 perut. Artinya makannya tidak banyak-banyak. Memang untuk kesehatan saja, bukan untuk hawa nafsu. Selanjutnya, dan lagi orang Muslim makan tepat waktu dan teratur, tujuan puasa dilatih kita. Jadi di luar waktu puasa jangan terus makan berat makan lagi. Di puasa kita dilatih makan 2 kali. Di luar boleh kita makan 3 kali. Tapi usahakan 3 kali beneran, tepat waktunya. Ya. Orang Muslim makan tidak berlebihan. Orang Muslim makan sebelum lapar, ya berarti sebelum kenyang. Sebelum lapar dia makan waktu sahur. Yakin nggak ada yang suka makan waktu sahur. Menjengkelkan bukan, apalagi kalau sendirian. Bujangan. Sahur, jengkel. Nggak dengan nafsu suruh makan. Waktu buka kita nggak boleh berlebihan. 2 piring harus cukup ber-3, 3 piring harus cukup ber-4. Lanjut. Saya rasa waktu sudah habis ya, lainnya masih panjang ini sebetulnya. Ya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Ini sebetulnya selain akibat pola makan yang buruk, itu 60-70%. Akibat infeksi adalah akibat gangguan kejiwaan. Ya, gangguan kejiwaan juga. Jadi kita harus bisa menahan hawa marah, dan bersedekah ya. Ya, bersedekah itu tentunya ya gunamano buka suratnya infaku disoroi adoroi, bersedekahlah di kala lapang dan di kala sempit. Orang-orang Hindu, orang Buddha percaya itu. Teman saya guru Tai Chi ya. Saya guru Tai Chi gini-gini juga. Iya, senang Tai Chi, senang kesehatan. Bagus sekali sampai. Murid saya orang Cina banyak. Suatu saat murid Cina banyak. Suatu saat orang Cina kaya ya. Dia kaya, suatu saat dia datang ke saya. Tetapi bangkrut habis nih usaha saya. Saya mau ngadain. Dia lagi bangkrut nih. Saya mau ngadain sedekah untuk 500 yatim. Saya mau kumpulin. Loh, Anda bangkrut tapi mau ngadain anak yatim 500 orang. Bingung gitu kan? Gimana kan bangkrut katanya? Menang 500 orang banyak. Nah itu udah terpaksa katanya. Kita buang sial. Agama saya ngajarin buang sial. Tapi betul, yang buang sial itu berkaya-kaya gitu kan? Infak disoroi wadoroi. Ilmunya ada di agama Islam. Bersedekahlah di kala sempit dan di kala lapang. Jadi waktu kita nggak punya duit, jangan nggak sedekah.
Kalau mereka percaya pulang siang, Tuhan nyuruh. Mestinya gitu juga. Ya. Kenapa kita rata-rata susah hidupnya? Ya mungkin karena kita ada kurang sedekahnya. Nah, demikian juga ada bisa sampaikan karena waktu ya. Sebetulnya yang menarik ilmu ini. Kalau ada kesalahan, pasti itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa, ilmu masih kurang. Baru bisa baca tahun 2005, tapi sekarang diadu banget. Dan kemudian selama saya tadi mengasih satu sharing, bukan pencerahan, sharing aja, itu mesti banyak setan-setan yang saya waswasi seluruhnya. Pasti mengganggu saya seperti saya salah ngomong gitu. Tapi kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan pada Pak Ustadz Dr. Muhammad Taufik. Mungkin sebelum kita tutup ada satu atau dua pertanyaan. Pak. Teriak aja Pak. Tadi dijelaskan makan. aja Pak. Tadi di slide-nya Bapak itu makan sebelum lapar. Itu tinjauan dari kesehatan tuh bagaimana gitu Pak? Karena kalau makan sebelum lapar ya selera juga kurang kayaknya. Makan sebelum lapar itu. Ya, yang dari slide Bapak tadi. Jadi kalau Bapak datang ke rumah sakit, ada orang sakit mah, dirawat sama internis. Apa yang dokter internis kerjakan pertama kali? Dia makan obat apa aja pasti muntah. Kalau orang sakit mah, obat apa aja muntah. Yang dikerjakan oleh dokter internis, orang itu dipuasakan. Jadi dibikin lapar dulu. Sebelum dia lapar, nah setelah dia sembuh, sebelum dia lapar, dia udah harus makan. Jadi nggak nunggu lapar dulu baru makan, tapi tepat waktu. Bayangkan ya, bayi baru lahir, muntah kembung, muntah-muntah, dibawa ke rumah sakit. Apa yang kalian ada dokter anak? Dipuasakan. Bayi dipuasain, terus turunnya diistirahatkan, kemudian nanti baru dikasih makan. Kenapa sebelum lapar? Karena sebelum lapar itu belum lagi terjadi kerusakan pada janin lambung. Kalau lapar banget itu udah terganggu ya. Jadi hitungan Allah itu sama hitungan dunia kedokteran. Kita baru makanan. Kemampuan otak cuma 12 jam. Jadi kalau kita makan sebelum lapar, waktu sahur itu kita tak lapar. Jengkel menarik makanannya. Orang sakit mah jengkel lihat makan. Tapi harus makan tepat waktu. Itu artinya. Dan dunia kedokteran itu dipakai. Apakah menjawab atau belum? Belum kena. Proses pengukurannya sebelum lapar itu gimana? Susah juga. Kalau kita mau ketakutan susah, pasti susah. Tapi kalau kita biasakan makan tepat waktu, misalnya bapak sekarang kan hitungan sendiri, mereka diajarin Al-Quran, hadis bahwa apa itu Al-Quran 12 jam. Kemudian dunia kedokteran bilang begitu juga. Nah, sekarang kita tetapkan kita makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Itu intinya. Kenapa makan sebelum lapar? Artinya jangan nunggu lapar makan, tapi makan tepat waktu. Karena kalau sudah lewat waktunya, terlalu lapar, itu udah mulai ada gangguan-gangguan itu mesti ada. Gangguan keseimbangan lambung, dia udah lapar. Coba kalau lagi lapar banget, diisi makanan tiba-tiba sakit perut mesti. Ada bahan kecil. Jadi kalau bapak makan 3 kali sehari di rumah, pastikan jam 7, jam 13, jam 7. Jam 7 malam. Kalau makan 2 kali sehari, ya 2 kali sehari. Tapi biasanya rata-rata kita 3 kali sehari. Nah kalau penting kita bisa kan ngantongin apa biskuit, itu roti kan. Jadi Pak, makan sebelum lapar. Udah tidak belum Pak? Udah tidak ya, walaupun nggak pas tapi bisa dijual mungkin itu karena peninjauannya panjang. Karena itu pengukuran. Kalau pengukuran itu ilmiah banget. Tapi secara sederhananya, tepat waktu jangan tunggu lambung rusak dulu. Jangan nunggu udah rusak, pasti lambung udah kering itu udah asam lambung udah naik segala macam, baru masuk ya, enzim-enzim udah nungguin ya.
Belum ada feedback mekanisme di tubuh kita. Misalnya kita tidak melakukan sesuatu hal lama, atau kita duduk lama nggak diri, itu akan terjadi feedback mekanisme otak kaki ini nggak begitu perlu, jadi kecilin aja. Jadi kaki yang jalan-jalan itu mengecil. Ya, kalau nggak dipakai, makanya orang-orang kalau stroke nggak boleh diem, harus lurus kakinya, disuruh jalan. Itu intinya. Nyambung nggak? Kasih nyambung ya. Jadi artinya jangan nunggu parah gitu. Karena kalau sesuatu yang nggak dipakai, ada feedback mekanisme, otak bilang dia nggak perlu makanan, sekalian aja gitu. Ada, namanya penyakit lain lagi. Mungkin satu lagi, oke. Jadi deg-degan. Kalau untuk berbuka, yang bagus makan besarnya itu sebelum isya atau setelah tarawih, setengah 7 atau setengah 9. Nah, itu dia bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Ada penelitian ya bahwa kurma itu mengandung antibiotika yang bagus. Kurma itu kalau jatuh ke tanah, kemungkinan di kerumunan semut lebih kecil daripada gula. Tapi dia bikin kenyang. Tapi nggak bikin gemuk. Karbohidratnya berbeda. Ya. Jadi yang paling bagus berbuka makan kurma dulu, karena kurma bikin kita nanti makan kayak orang berantem. Kalau kita nggak makan kurma, kita lapar banget. Nanti makannya kayak orang berantem gitu, nggak ada raunya. Makan kurma 1, 3, 5 atau 7. Nah, boleh. Tapi jangan banyak. Ya, tapi kalau bahasa Arab 7 artinya banyak. 7 itu artinya banyak. Jadi biasanya maksimal 7 lah. Kalau enggak nanti kita jangan lagi. Kan nggak boleh berlebihan. Iya, itu banyak. Minum yang manis-manis. Ceritanya hadisnya minumlah yang manis-manis. Kenapa minum manis-manis? Biasanya kita kekurangan karbohidrat, kalori. Begitu kita minum yang manis-manis, segala macam keletihan itu hilang. Keletihan puasa, karena kalori kita kembali. Setelah kita makan yang manis-manis, minum sedikit sirup dengan apa gitu ya, itu kemudian kita nggak lapar lagi. Nah, karena tadi Bapak bilang kalau makan di lama-lama terus kita makan pas sakit perut. Yang paling bagus yang saya sering mengerjakan, saya akan makan kalau ada sirup apa namanya, yang ada kolak gitu, makan kolak sedikit, sakit, pulangnya baru makan, itu rasanya nyaman betul. Bahkan makan pulang itu kadang-kadang kita nggak berasa lapar lagi, atau kalau nggak lapar tuh makan kita sedikit. Jadi makan yang tiba-tiba mengejutkan perut dan bisa dihabuk. Apa dihabuk itu baru kita. Dihabuk ada yang. Jadi itu bikin penyakit. Gitu. Jadi setelah itu baru ideal begitu. Ada penelitian dan apa madu. Penelitian antibiotik ditetes di satu piringnya kan. Wah, iya, gue promosi. Itu madu. Promosi Ustaz. Nah ya saya dulu dosennya Promosi madu. ternyata gak hidup, kumannya mati cukup luas. Satu kali ada dokter bapaknya dikubitis. Dikubitis itu kalau udah lumpuh kan boroknya. Pesan sponsor. Udah bingung antibiotik nggak sampai dibisikin sama dokternya. Ya, dia nggak percaya lah kan. Ada madu, tusuk aja sama madu. Kan, madu lagi. Ya madu lagi madu itu air ya. Pesan sponsor. Nggak bisa kentul. Oh, kira bermadu ya. Jadi salah nyambung. Makanya nggak yang madu itu juga antibiotik bagus. Dan waktu disuruh madu kok sembuh. Ya, dokternya dokter dari dokter ahli sama obat yang tradisional banget gitu. Nggak bisa sembuh. Saya juga pernah ngalamin di kantor sampai di dalam 2 minggu pulang aja saya cerita nggak sembuh 2 minggu di rumah sakit.
gatel karena gangguan waktu itu stres. Mau minta kawin lagi nggak dikasih mau. Iya makanya berani. Jangan jadi kan karena ada orang ya. Orangnya bahaya. Habis itu, ya apa ada ceritanya? Nyambung pertanyaan nomor 1, Ustaz. Tadi kan ada teori yang mengenai 12 jam yang nah, kemudian kebetulan saya punya kakak itu tinggalnya di sini dan dia itu subuhnya itu jam 2 pagi lewat dan maghribnya itu jam setengah 10 malam. Nah, bahkan katanya di Belgia itu puasa sampai 21 jam gitu loh. Nah, itu apakah jadi kontradiksi atau enggak, Ustaz? Kalau saya rasa kontradiksi ya. Karena Allah itu menyediakan makhluk itu sesuai tempatnya. Kita pernah dengar nggak makhluk yang tidur 6 bulan nggak bangun nggak makan? Ada? Baru aku tuh. Jadi itu salah satu saudara-saudara mutasabiah kuasa Tuhan. Tuhan sudah membagi umatnya sesuai dengan karakteristik tempat. Ya. Jadi ada hewan-hewan yang 6 bulan tidur seperti mati. Banyak kan hewan seperti mati. 6 bulan dia bangun. Tapi nggak apa-apa. Itu kasih kalau contohkan kepada manusia. Itu mungkin teori yang cerita zaman dahulu saya nggak percaya, saya ada di Al-Quran. Tapi sekarang kita lihat di kutub ada yang puasa sampai 6 bulan. Katanya kalau ular itu selesai makan dia tidur berhari-hari. Nah jadi ditentukan sesuai dengan tempatnya. Dan Al-Quran dipakai untuk semua umat. Dan saya yakin ya, saudaranya nggak jadi sakit berbuatnya. Sakit nggak dia Pak? Enggak. Tapi Tuhan membuat alam ini betul-betul luar biasa. Alam ini luar biasa. Dia menerap sesuatu sesuai dengan tempatnya dan pertimbangan. Terangnya lama matahari. Surah-surah Mutasawi itu mengatakan langit memiliki jalan-jalan. Dulu orang bertawa. Sekarang ternyata setiap planet itu ada jalannya. Kalau dia salah jalan, saya tadinya berbelah. Satu ke kiri, satu ke kanan. Semuanya ada pertimbangan sesuai dengan tempatnya. Ya. Tentu kita nggak bisa mengatakan kita sama dengan beruang kutub. Kita juga nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang biasa itu di Belgia. Itu ada sesuatu. Tapi Al-Quran adalah satu untuk kalau kita baca terjemahannya, sepatah apa ya Ibu? Sepatah sekali membaca Al-Quran. Artinya, kenapa saya bisa mengerti artinya? Karena saya bisa baca Al-Quran tahun 2005 waktu berangkat haji, tahun 2002 belum bisa. Akhirnya apa? Saya ingin baca Al-Quran, saya baca terjemahannya. Terjemahannya saya udah khatam. Karena terjemahannya saya baca sampai saya masuk kamar, waktu saya sakit, pulang haji saya sakit, belum bisa baca Al-Quran. Saya masuk kamar, macam-macam dokter nggak bisa nyembuhin. Benar, bismillah. Kalau di Arab orang nggak berani sumpah. Saya bilang sama anak saya, ya jangan sumpah. Ya, kalau di Arab tuh orang kalau bilang benar harus bismillah. Dengan bismi Allah. Saya sakit, dokter nggak bisa nyembuhin. Kakinya lemas nggak berdaya gitu. Pijat dia apa nggak ada. Saya ingat waktu haji semuanya tuh Al-Quran obat. Saya masuk ke kamar saya tutup, istrinya tahu betul kejadian itu. Saya tutup, terus saya kamar itu anak saya waktu masih kecil-kecil. Habis itu saya baca Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Araf. Terus itu bisa nangis sendiri, bisa merinding sendiri. Pokoknya Bapak kalau baca Al-Quran terjemahan yang tulisan bahasa Arab ya, yang dari Arab tuh kalau pulang haji, itu kata-katanya indah.
Tapi sekarang rata-rata yang dijual di Pakubun mau ngajuk sana indah-indah juga kata-kata. Menangis sendiri, merinding sendiri gitu. Tiba-tiba saya dengar seperti suara ledakan. Ini bismillah gitu. Itu hanya istri saya buka pintu, meledak, kaget luar biasa. Apa ngapain aja di dalam? Saya takut gitu. Takut kalau saya ada apa-apa. Keluar penyakit saya hilang. Tiba-tiba hilang semua, nggak tahu mas. Saya nggak tahu dulu sakit apa. Kok dengan Al-Quran sembuh gitu. Baru terjemahannya. Tapi memang terjemahannya bikin kita mengerti. Kenapa orang Islam rata-rata berkelakuan kalah sama orang Muslim? Kita harus jujur dong. Orang Muslim lebih baik kelakuannya daripada orang Islam kadang-kadang. Ya. Karena orang Islam itu pertama ini banyak surah-surah Al-Quran yang tercuri keluar. Biasanya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu sudah Al-Quran itu Al-Baqarah sudah menjadi bahasa sehari-hari dan dipakai oleh orang Muslim. Kemudian mereka pakai ilmu itu mereka pakai. Yang kita yang nggak ngerti, Al-Quran nggak pakai. Kita nggak pakai. Karena kita nggak ngerti, karena kita baca Al-Quran hanya ayat karatnya saja dan sudah. Memang pahalanya besar sekali. Yang terbata-bata, yang membaca dengan tartil mendapat pahala satu bagian, malaikat akan kumpul menghubungi dia. Yang membaca terpatah-patah, waktu Bapak belajar dulu, waktu saya belajar dulu, itu pahala saya 2 bagian. Jadi jangan malu kalau terpatah-patah. Itu saya umumkan sama seluruh masjid saya nggak bisa baca Al-Quran. Tapi anehnya di masjid saya itu hebatnya, kagumnya saya, kalau saya sudah hafal satu surat, saya boleh jadi imam. Ditungguin lah dengan deg-degan mereka di belakang kalau salah baca. Begitu selesai imam, saya langsung duduk. Diajarin lagi kalau buku sholat kata perkata itu, Ustaz Ahmad Tubis itu guru saya yang mengajarkan saya pertama untuk baca Al-Quran dan dengan arti-artinya. Nah karena saya terbalik bacanya ya yang ngerti artinya, dan arti Al-Quran itu jauh lebih indah daripada suara indah Al-Quran, jauh lebih indah karena ada ilmu di dalam. Ya, contohnya masih boleh ngomong. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah Iqra bi ismi Allah, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Ya. Khalaqa menciptakan insana, manusia, min alaqah, dari alaqah. Alaqah diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari segumpal darah. Arti bahasa Arab alaqah adalah sesuatu yang menempel seperti lintah, sesuatu yang bergantung-gantung seperti lintah. Jadi kalau dulu di Al-Quran diterjemahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Al-Quran, Iqra, bacalah dengan menyebut dengan nama Allahmu. Allah yang menciptakan manusia dari yang gantung-gantung kayak lintah, darah semua. Maka teman nggak ngerti bacanya, diterjemahkan ke bahasa umum, yaitu segumpal darah. Kalau kita bawa, siapa yang sudah kawin? Sudah punya anak, sudah punya anak. Semua. Berarti sudah pernah di UST dong? Waktu bayinya masih kecil, ada yang gantung-gantung nggak? Ada. Seperti lintah, nyerut darah ibunya. Itu hebatnya. Dia sejarah 10 tahun, Rasulullah nggak ngerti. Maka ada seorang gadis Belanda datang ke saya, dibawa sama calon suaminya. Udah dibawa keliling sama calon suaminya orang Muslim, suruh masuk Islam nggak mau gadis Belanda itu. Karena ibunya ateis. Ibunya pesan di Belanda, kamu boleh masuk agama banyak saja, kecuali Islam. Karena Islam itu lambang kemiskinan, lambang kekerasan, lambang kebodohan, dan segala macam lambang yang jelek-jelek. Nah makanya dia waktu dibawa sama suaminya nggak mau. Kecuali saudara bisa buktikan sama saya bahwa Islam itu berilmu dan benar. Aku keliling ulama-ulama terkenal di BSD. Ada pokoknya kalau saya sebut nama-namanya kasih tahu yang punya pesantren mana, Habib apa. Nggak mau dia. Kenapa? Karena dogmatis. Kenapa dogmatis? Karena tidak tahu inti ilmunya. Kalau tadi kan inti ilmunya kan dalam banget. Baru puasa, belum lagi kisah. Ilmunya dalam.
dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu. Kalimatnya pendek. Coba kata orang di kisah ini. Misalnya si Gayus di kisah, ya saya korupsi habis berhenti. Dan ada jaminan kehidupan bagimu. Katanya pendek, tapi mantap. Jadi saya cerita dulu ya. Gak mau. Sampai akhirnya entah kenapa murid si Habib ini, namanya ya saya sebut kenapa harapannya kalian tahu, namanya Habib Ali, punya pesantren besar di Lombok, Wetan. Udah dibawa ke sana, udah Habib terkenal itu, namanya perjalanan haji dan sebagainya. Muridnya nelfon saya, tahu selamatnya guru saya sedang berangkat haji. Karena saya janji kalau saya selesai Al-Quran ini saya berangkat haji. Saya separuh, dia serius banget, saya langsung berangkat haji. Dia berangkat haji, saya lagi sendirian, saya sudah khatam itu. Ditelepon sama muridnya Habib. Dok, bisa nggak? Ini saya dengar dokter menguasai perbandingan agama. Tolong dong, ini nggak mau masuk kita. Kecuali kalau bisa dijelaskan Al-Quran itu ilmiah dan benar. Saya ajak dia ke kamar saya keluarin semua kitab suci 9 macam Bible itu 9 macam. So, ada Taurat, Injil, belanja lagi Konfusius, Buddha, Hindu. Tempat tidur saya sama Infokus. Ya, pakai Infokus tentang penciptaan manusia, Habis. Ya. Kalau sudah habis, pokoknya intinya dia akhirnya masuk Islam. Dia akhirnya masuk Islam. Setelah saya tunjukkan surat Al-Hajj, kami ciptakan manusia itu sempurna dan tidak sempurna kejadiannya. Surat Al-Hajj, surat Al-Quran itu Alakoh, Mekoh, segala macam ubah menjadi manusia yang sempurna dan tidak sempurna kejadiannya. Kemudian saya tunjukkan USB 4 dimensi. Yang bayinya kembar, yang satu kepalanya nggak ada, anencefalus, yang satu lagi kepalanya ada. Nah, lihat nih, saya bilang. Pertanyaannya susah itu. Kawan-kawan, pertama kali tanya kenapa Tuhan itu bodoh. Bikin kitab suci kok banyak banget. Nah, itu harus dijawab. Kemudian setelah itu pertanyaan dia, loh, kan Rasulullah nggak ada USB, buat apa hadisnya? Buat apa surah Al-Quran ini? Rasulullah nggak bisa lihat itu nggak ada kepala, sama nggak ada kepala. Tapi itu saya bilang, memang Al-Quran ini bukan untuk Muhammad, tapi untuk you. Tidak nangis. Saya juga ikut nangis. Saya juga sudah mau kalimat tidak nangis. Dia nangis, saya juga keluar mata deh. Ya, masih Islam. Ya, masih Islam ya. Kemudian pagi-paginya saya makan buat Pak Bedut di Plaza. Saya sudah makan buat Bedut. Saya ketemu sama Pak saat kali. Saya bilang malam ada cewek, perempuan, Belanda, baru nyebut itu masuk Islam, sama saya. Wah, jangan dengarlah dia itu, jangan dengar, nggak mau mendengarkan kita dia itu. Padahal gadisnya sudah masuk Islam. Jadi Islam itu harus disampaikan secara dunia. Ya, kapan kita bisa benar kalau kita ngerti ya kita cukup ya. Ya, terima kasih. Baiklah, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Haji Ustaz Muhammad Taufik. Hubungan waktunya sudah habis. Marilah sama-sama kita membaca Wartul Masjid. Wartul Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.